Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa dengan NIM 21060094. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama, kemajuan teknologi dalam model Solo. Yang kedua, dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Yang ketiga, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Dan yang terakhir itu di luar model Solo, teori pertumbuhan endogen. Materi yang pertama yaitu kemajuan teknologi dalam model Solo. Sejauh ini, presentasi kita mengenai model Solo mengasumsikan hubungan yang tidak berubah antara input modal dan tenaga kerja serta output barang dari jasa. Tetapi model ini bisa dimodifikasi untuk mencakup kemajuan teknologi yang merupakan variabel eksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi sepanjang waktu. Efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, kita harus kembali ke fungsi produksi yang mengaitkan modal total K dan tenaga kerja total L dengan output total Y. Jadi fungsi produksi adalah Y sama dengan F, Y sama dengan fungsi dari KL. Kini kita tulis fungsi produksi sebagai Y adalah fungsi dari KL kali E, di mana E adalah variabel baru dan abstrak yang disebut efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi ketika teknologi mengalami kemajuan. Efisiensi tenaga kerja meningkat. L kali E mengukur jumlah para pekerja efektif. Perkalian ini memperhitungkan jumlah pekerja L dan efisiensi masing-masing pekerja E. Fungsi produksi yang baru ini menyatakan bahwa output total Y bergantung pada jumlah unit modal K dan jumlah pekerja efektif L kali E. Inti dari pendekatan terhadap model kemajuan teknologi ini adalah bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja E sejalan dengan peningkatan angkatan kerja L. B. Kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi yang dimodelkan di sini menambah efisiensi tenaga kerja, maka hal ini memiliki pengaruh yang sama terhadap populasi. Meskipun kemajuan teknologi tidak menyebabkan jumlah pekerja aktual meningkat, namun sebenarnya setiap pekerja menghasilkan unit yang lebih banyak sepanjang waktu. Jadi, kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja efektif meningkat. C. Dampak kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dan modal pertumbuhan Solo, kemajuan teknologi mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G, mempengaruhi dari tabel di atas kita dapat simpulkan bahwa kemajuan teknologi modal pertumbuhan Solo, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan Solo pada cara yang sama dengan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang, K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif yang meningkatkan jumlah per pekerja efektif karena kemajuan teknologi yang cenderung mengurangi K. Dalam kondisi mapan, investasi SF fungsi dari K secara tepat mengimbangi penurunan K yang terkait. Dari tabel di samping menunjukkan bagaimana kinerja 4 variabel kunci dalam kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Sebagaimana yang kita lihat, modal per pekerja efektif K adalah konstan dalam kondisi mapan. Dengan adanya kemajuan teknologi,
model kita akhirnya bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang kita amati, yaitu kita menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Sebaliknya, tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi mapan dicapai. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan output per pekerja hanya bergantung pada tingkat kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal kaidah emas kini didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Konsumsi per pekerja efektif pada kondisi mapan adalah C absen adalah fungsi dari K absen dikurangi To tambah N tambah G absen. Konsumsi pada kondisi mapan dimaksimalkan jika MPK sama dengan To tambah N tambah G atau MPK kurang To sama dengan N tambah G. Yaitu pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal neto MPK kurang To sama dengan tingkat pertumbuhan output total G. Karena perekonomian aktual mengalami pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, maka kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah hal itu memiliki modal yang lebih besar atau lebih kecil dari kondisi mapan kaidah emas. Yang kedua yaitu dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Yang A adalah pertumbuhan yang seimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel tentang maaf, saya ulangi. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan pada kondisi mapan. Hal ini yang debit pertumbuhan yang seimbang atau balance growth bekerja dengan baik dalam mendeskripsikan data jangka panjang bagi perekonomian Amerika Serikat. Pertama, pertimbangkanlah output per pekerja Y bagi L dan persediaan modal per pekerja K bagi L. Menurut model Solow, dalam kondisi mapan, dua variabel ini tumbuh sebesar pada tingkat kemajuan teknologi. Yang B itu konvergensi. Secara khusus, apakah perekonomian yang dimulai dari bawah atau miskin lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan perekonomian yang kaya? Jika ya, maka pertumbuhan dunia yang miskin akan dapat mengejar perekonomian dunia yang sudah maju. Cara mengejar perekonomian dunia yang sudah maju, jika tidak ada konvergensi, maka negara-negara yang memulai dengan miskin akan tetap selamanya miskin. Model Solow meramalkan kapan konvergensi terjadi. Menurut model tersebut, kapan pertemuan atau konvergensi perekonomian terjadi tergantung pada perbedaan saat mereka memulai. Di satu sisi, jika dua perekonomian dengan kondisi mapan yang sama, seperti yang ditentukan oleh tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan efisiensi tenaga kerja, karena kesalahan sejarah mulai dengan persediaan modal yang berbeda, pada kasus ini, maka kita dapat mengharapkan mereka untuk bertemu. Perekonomian dengan persediaan modal yang lebih kecil secara alami akan tumbuh lebih cepat. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Jerman dan Jepang yang cepat setelah Perang Dunia Kedua. Di sisi lain, jika perekonomian memulai kondisi mapan yang berbeda, mungkin karena perekonomian mempunyai tingkat tabungan yang berbeda, maka kita tidak perlu mengharapkan konvergensi. Di sini, setiap perekonomian akan mendekati kondisi mapan sebenarnya.
atau kondisi mapennya sendiri. Yang poin C itu akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Dilihat dari sisi akuntansi, perbedaan internasional dalam pendapatan per kapita dapat dibagi menjadi yang pertama, perbedaan faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan modal manusia. Yang kedua, yaitu perbedaan efisiensi modal penggunaan faktor produksi. Suatu penemuan menyatakan bahwa kedua hal itu berkorelasi secara positif. Negara-negara yang mempunyai tingkat modal fisik dan sumber daya manusia yang besar cenderung menggunakan faktor produksinya secara efisien. Ada beberapa cara untuk menginterpretasikan korelasi positif ini. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa perekonomian yang efisien dapat mendorong akumulasi modal. Hipotesis lainnya adalah bahwa akumulasi modal dapat mendorong efisiensi yang lebih baik. Hipotesis terakhir adalah bahwa faktor akumulasi dan efisiensi produksi digerakkan oleh variabel ketiga. Variabel ketiga ini dapat berupa kualitas institusi negara, termasuk proses pembuatan kebijakan pemerintah, seperti yang dikatakan oleh seorang ekonom. Jika pemerintah membuat kesalahan, maka mereka membuat kesalahan besar. Poin yang ketiga yaitu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Poin yang A, mengevaluasi tingkat tabungan. Menurut model Solow, beberapa banyak negara menabung dan berinvestasi adalah determinan penting dari standar kehidupan penduduknya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output pada kondisi mapan atau steady state. Satu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang akan memaksimalkan konsumsi per pekerja sekaligus kesejahteraan ekonomi. Kaidah emas memberikan tolak ukur yang bisa kita bandingkan dengan perekonomian Amerika Serikat. Untuk memutuskan apakah perekonomian Amerika Serikat berada pada di atas atau di bawah kaidah emas, kita perlu membandingkan produk marginal modal setelah depresiasi atau MPK kurang TO dengan tingkat pertumbuhan output total yaitu N tambah G. Kita tahu bahwa pada kondisi mapan kaidah emas MPK kurang TO sama dengan N tambah G. Jika perekonomian beroperasi dengan modal yang lebih kecil dari kaidah emas, maka produk marginal yang kian menurun menyatakan bahwa MPK kurang TO besar dari plus 2. Dalam hal ini, kenaikan tingkat tabungan secara bertahap akan meningkatkan akumulasi modal yang mengarah ke kondisi mapan dengan konsumsi yang lebih tinggi. Meskipun konsumsi akan lebih rendah jika sebagian transisi menuju kondisi mapan yang baru. Nah, di sisi lain, jika perekonomian beroperasi dengan terlalu banyak modal, maka MPK kurang TO kecil dari N kurang G. Pada kasus ini, akumulasi modal akan berlebih atau menurunkan tingkat tabungan akan meningkatkan konsumsi untuk saat ini dan yang akan datang. B. Mengubah tingkat tabungan. Cara yang paling tepat bisa dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi tabungan nasional adalah Cara yang paling tepat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi tabungan nasional adalah melalui tabungan masyarakat. Perbedaan antara jumlah pajak, pemerintah, dan pengeluarannya. Bila pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya, maka pemerintah dikatakan mengalami defisit anggaran, yang menunjukkan tabungan masyarakat negatif. Sebaliknya,
Jika pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya, dikatakan telah terjadi surplus anggaran. Pemerintah bisa membayar sebagian utang nasional dan mendorong investasi. Nah, pemerintah juga mempengaruhi tabungan nasional dengan mempengaruhi tabungan swasta, tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Sebaliknya, beberapa banyak orang yang menabung bergantung pada insentif mereka yang mereka terima. Dan insentif ini dibedakan oleh berbagai kebijakan publik. Banyak ekonom berpendapat bahwa tarif pajak atas modal yang tinggi termasuk termasuk pajak pendapatan perusahaan, pajak pendapatan federal, dan berbagai jenis pajak pendapatan negara bagian menghambat tabungan swasta dengan mengurangi tingkat pengembalian yang diterima oleh para penabung. C. Mengalokasikan investasi perekonomian. Pemerintah melakukan investasi dalam berbagai bentuk modal masyarakat yang disebut infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sistem pembuangan air, atau juga bisa seperti sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Selain itu, juga ada modal manusia ilmu pengetahuan dan keahlian yang didapatkan oleh para pekerja dari pendidikan. Menaikkan tingkat modal manusia membutuhkan investasi dalam bentuk para pengajar, perpustakaan, dan waktu belajar. Riset terakhir tentang pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa modal manusia modal manusia sama pentingnya dengan modal fisik dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam standar kehidupan internasional. Salah satu cara untuk memodelkan fakta ini adalah dengan memberikan variabel modal di definisi yang lebih luas yang memasukkan modal manusia dan modal fisik. Para pembuat kebijakan yang bekerja mendorong pertumbuhan ekonomi harus menghadapi isu tentang jenis-jenis modal apa yang paling dibutuhkan perekonomian. Dengan kata lain, jenis-jenis modal apakah yang menghasilkan produk margin tertinggi? Untuk itu, para pembuat kebijakan bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan tabungan ke jenis-jenis investasi alternatif. Industri-industri dengan produk marginal modal tertinggi secara alami akan bersedia meminjamkan pada tingkat bunga pasar untuk mendanai investasi baru. D. Membangun institusi yang tepat. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, beberapa ekonom yang mempelajari perbedaan standar kehidupan pada negara-negara di dunia mengaitkan perbedaan ini pada input modal manusia dan modal fisik. Sementara ekonom lainnya mengaitkan pada produktivitas, di mana input-input tersebut digunakan. Salah satu alasan mengapa setiap negara memiliki tingkat efisiensi produksi yang berbeda-beda adalah karena mereka memiliki institusi yang berbeda dalam memberikan petunjuk tentang pengalokasian sumber daya langka yang tersedia di negara tersebut. Perbedaan institusi yang penting lainnya yang terjadi antar negara adalah kualitas dari pemerintahan negara itu sendiri. Nah, suatu pemerintah yang ideal harus berperilaku sebagai tangan yang menolong atau help hand pada sistem pasar, perlindungan hak milik, pelaksanaan pekerja yang telah disetujui, promosi kompetisi, penindakan pelaku kejahatan yang lain dan lain sebagainya. Namun, terkadang pemerintah menyimpang dari bentuk ideal ini dan berperilaku lebih sebagai tangan yang menyerobot dengan menggunakan wewenang yang dimiliki negara untuk memperkaya sekelompok kecil individu, sementara masyarakat luas menderita. Contohnya saja seperti korupsi. Studi empiris membuktikan bahwa tingkat korupsi yang cukup tinggi
di suatu negara merupakan faktor penentu yang cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi. E. Mendorong kemajuan teknologi. Model Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Namun, model Solo menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen. Model Solo tidak menjelaskannya. Sayangnya, determinan kemajuan teknologi tidak dipahami dengan baik. Di samping pemahaman yang terbatas ini, banyak kebijakan publik yang dirancang untuk mendorong kemajuan teknologi. Sebagian besar dari kebijakan ini mendorong sektor swasta untuk mengeluarkan sumber daya ke inovasi teknologi. Sebagai contoh, sistem paten memberikan monopoli sementara kepada investor produk-produk baru. Itu prinsip perpajakan menawarkan penghapusan pajak untuk perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan, serta kantor-kantor pemerintah seperti National Science Foundation secara langsung dan subsidi penelitian dasar di universitas. 4. Di luar model Solow, yaitu teori pertumbuhan endogen. Salah satu tujuan dari teori pertumbuhan adalah menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang kita amati di sebagian besar belahan dunia. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan itu harus berasal dari kemajuan teknologi. Solo dan mengembangkan teknologi. Solo dalam mengembangkan model-model yang menjelaskan kemajuan teknologi yang berasal dari luar. Model-model ini sering disebut teori pertumbuhan endogen atau endogenous growth theory karena menolak asumsi modal Solo tentang perubahan teknologi yang berasal dari luar atau eksogen. A. Modal dasar. Untuk menggambarkan gagasan di belakang teori pertumbuhan endogen, kita mulai dari fungsi produksi sederhana. Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, K adalah modal, dan A adalah konstanta, yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Lihatlah bahwa fungsi produksi ini tidak menunjukkan muatan atau pengembalian modal yang kian menurun. Sekarang mari kita lihat bagaimana fungsi produksi ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kita asumsikan sebagai pendapatan ditabung dan diinvestasikan. Hmm. K sama dengan SY kurang TO K. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal sama dengan investasi dikurangi depresiasi. Kita menggabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi sama dengan AK. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output AY bagi Y. Lihatlah selama SA besar dari TO, pendapatan perekonomian tumbuh selamanya meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Jadi, perubahan sederhana dalam fungsi produksi bisa mengubah secara dramatis prediksi tentang eh, pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solo, tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk sementara, tetapi mengembalikan modal yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi secara eksogen. Sebaliknya, dalam model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan.
Model dua sektor. Sebuah Sebuah lini penelitian telah berupaya mengembangkan model dengan lebih dari satu sektor produksi untuk memberikan penjelasan yang lebih tentang kekuatan-kekuatan yang mengelola kemajuan teknologi. Untuk melihat apa yang bisa kita pelajari dari model itu, kita gunakan sebagai contoh. Perekonomian memiliki dua sektor yang bisa kita sebut perusahaan manufaktur dan universitas riset. Perusahaan memproduksi barang dan jasa eh, yang digunakan untuk konsumsi serta investasi dalam modal fisik. Universitas memproduksi faktor-faktor produksi yang disebut dengan ilmu pengetahuan, yang kemudian digunakan secara bebas dan dari oleh kedua sektor. Perekonomian menjelaskan oleh fungsi produksi untuk perusahaan, fungsi produksi untuk universitas, dan persamaan akumulasi modal. Y, Y sama dengan F, Y sama dengan fungsi dari K 1 - U kali LE, yaitu fungsi produksi dalam perusahaan manufaktur. AE sama dengan Y kali U kali E, yaitu produksi dalam universitas riset. Dan yang ketiga yaitu AK sama dengan SY kurang TK, akumulasi modal. Di mana U adalah bagian dari angkatan kerja di universitas dan 1 kali U adalah bagian dari perusahaan manufaktur. E adalah persediaan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya menentukan efisiensi tenaga kerja. Dan G adalah fungsi yang menentukan bagaimana pertumbuhan simulasi pengetahuan bergantung pada bagian angkatan kerja yang berada di universitas. Seluruh notasi itu bersifat standar. Seperti biasa, fungsi produksi untuk perusahaan manufaktur diasumsikan memiliki skala pengembangan konstan. Jika kita melipat gandakan kedua jumlah modal dan jumlah pekerja efektif dalam perusahaan manufaktur, maka kita melipat gandakan output barang dan jasa atau Y. C. Mikroekonomi dan penelitian pengembangan. Jika orang berpikir tentang proses penelitian dan pengembangan sejenak, maka 3 fakta akan muncul. Pertama, meskipun ilmu pengetahuan merupakan barang publik, barang yang secara bebas tersedia untuk setiap orang, namun banyak penelitian dilakukan di perusahaan-perusahaan yang dijalankan dengan motif mencari laba. Kedua, penelitian menjadi menguntungkan karena inovasi memberikan perusahaan kekuatan monopoli temporer, selain karena sistem patennya, karena ada keunggulan untuk menjadi perusahaan pertama di pasar dengan produk baru. Ketiga, ketika sebuah perusahaan berinovasi, perusahaan lain juga mengembangkan inovasi itu untuk menghasilkan inovasi generasi berikutnya. Fakta ini, terutama mikroekonomi, tidak mudah dikaitkan dengan model-model pertumbuhan, terutama makroekonomi yang telah kita bahas. Sebagian model pertumbuhan endogen berusaha memasukkan fakta-fakta tentang penelitian dan pengembangan ini. Untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah imbalan sosial dari penelitian yang diinginkan oleh masyarakat lebih besar atau lebih kecil ketimbang imbalan yang diperoleh pihak-pihak swasta yang memotivasi perusahaan. Secara teoritis, ada pengaruh di dalam kedua arahan ini. Di satu sisi, ketika sebuah perusahaan menciptakan teknologi baru, hal itu membuat perusahaan lain diuntungkan karena menerima dasar ilmu pengetahuan untuk dikembangkan dalam penelitian di masa depan. Di sisi lain, ketika berinvestasi dalam penelitian, suatu perusahaan bisa membuat perusahaan lain dirugikan hanya dengan menjadi yang pertama di dalam menemukan teknologi yang sebenarnya akan ditemukan perusahaan lain. Duplikasi upaya penelitian ini disebut efek menginjak kaki orang.
Baiklah, hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.